Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami'il awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan ila hadri muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa man 'allamani wa usuli furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemu'jizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fil i'rabi an a'rabid dunya. Itu dia, kamera apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil i'rabi an a'rabid dunya. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in 'ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nasi aw sarfi wujuhin nasi ilayhi aw nahwi dhalika. ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعد من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله الله النار. Allahumma ajirna minan nar. Sebelum kita mulai, selamat bergabung santriwan santriwati Istana Al-Quran 6 Qamaruz Zaman. Semoga tetap semangat, mempunyai energi yang kuat untuk istiqomah bersama Al-Quran. Selamat bergabung juga Istana Al-Quran 8 Buni Bakti Rodotul Mardiyah. Santriwati, semoga menjadi orang-orang yang istiqomah wanita Al-Quran. Dan saudara-saudaraku yang bergabung di room Istana Buaran, semoga kajian ini menjadi manfaat dan kita banyak mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal. Fil i'radi an a'radid dunya, pada kekayaan dari kekayaan dunia, artinya kesenangan. Wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nasi aw sarfi wujuhin nasi ilaihi aw nahwi dzalika. Wa yanbaghi, dan seyogianya apa alla yaqsida bihi, bahwa tidak bermaksud siapa seseorang bihi dengan ilmu, mengajarkan atau belajar. Jadi terutama ini yang kepada yang mengajarkannya, mengajarkan tawassulan, jadi guru Al-Quran ya, diingetin khususnya ditekankan kepada guru Al-Quran atau mereka yang mengajarkan yang berkaitan dengan agama, boleh jadi termasuk di dalamnya. Tawassulan akan sampai ila aradin, kepada harta, kesenangan, kekayaan, aradin min a'radid dunya, dari kesenangan-kesenangan dunia, min malin, dari harta, auriyasatin, atau kepemimpinan, awajahatin, atau pangkat, awirtifa'in ala aqranihi, atau kedudukan yang tinggi atas teman-temannya, awsana'in indan nasi, atau pujian di sisi manusia, au sorfi wujuhin nasi ilaihi, atau menoleh wajah-wajah manusia kepadanya, artinya kagum kepadanya, terkenal, au nahwi dzalika, atau yang serupa dari yang demikian itu. Jadi diingetin sama Imam Nawawi, kalau ngajar guru Al-Quran, kalian sekarang jadi santri, pada waktunya akan menjadi guru, maka dipesan oleh Imam Nawawi. Jadi memang tugas kalian setelah ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Jadi juga jangan cuma belajar, tapi kudu mengajarkan Al-Quran. Itu namanya ilmunya manfaat. Jadi nggak benar kalau punya sifat minder, malu, belum pantas ngajar. Kalau ente ngajarin yang ente nggak bisa, emang belum pantas. Tapi kalau ngajarin yang udah bisa, ya pantas.
Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi harus diajarin, nanti terjun ke rumah liburan disuruh ini, belum bisa belajar, nggak tahu nanya. Makanya Abi dulu dipesan sama guru Abi, sama Kiai waktu mau keluar dari pesantren, kalau udah malas belajar ngajar ya gitu. Wah enak nih, malas belajar ngajar. Rupanya begitu ngajar belajarnya lebih banyak lagi. Karena kudu mutolaah, kudu kita bahkan sehari sebelumnya persiapan. Nah pertama sehari sebelumnya, ntar lama-lama jadi tambah cepat, jadi 2 jam sebelumnya, tambah cepat lagi 1 jam, tapi kudu mutolaah. Jangan pakai kagak mutolaah, karena ngeremehin ilmu namanya, ngeremehin ilmu. Termasuk juga kalian nanti ceramah, jangan ngeremehin acara, harus mutolaah. Ini mah materinya ini aja udah ini. Jangan, kudu belajar terus, itu kesempatan. Bayangkan betapa nikmatnya pada saat kita ngajar. Walaupun kita tidak mengharapkan, walaupun tidak kita jadikan tujuan, tapi saat engkau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, pasti engkau diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah. Itu berkahnya ilmu. Jadi nggak usah pakai difikirin, disiasatin. Harus dekat sama orang ini, harus dekat sama orang ini. Enggak, belajar aja, ntar Allah yang angkat. Kan itu ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nanti disinggung nih sama Imam Nawawi. Kebanyakan ulama-ulama, orang-orang yang ahli agama, mereka punya hati, kalau dia imannya lemah, sempit. Nanti diceritain di sini. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari yang begituan. Min a'radid dunya min malin aw riyasatin, atau kedudukan ya, kepemimpinan, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Jangan belajar, jangan tujuannya itu pengen jadi menteri, pengen jadi wali kota, pengen jadi, enggak, belajar aja, punya ilmu, niatnya biar mendapatkan ridho Allah. Kalau udah Allah ridho mah, bahkan sesuatu yang tidak kau pernah bayangkan, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Awajahatin, atau pangkat. Jadi niatnya belajar pengen punya pangkat. Awirtifa'in ala aqranihi, atau dia tinggi atas teman-temannya, mempunyai kedudukan yang tinggi atas teman-temannya. Aw sana'in indan nasi, atau pujian di sisi manusia. Jangan nih, kalau mereka puji biarin, tapi kalau ente berniat supaya orang muji, beda tuh. Orang menyangka ente pinter, memuji ente pinter, nggak ada masalah, itu hak mereka. Tapi bukan itu tujuan kita, supaya orang nyangka kita pinter. Orang boleh memujimu, tapi engkau tidak berharap dengan pujian itu supaya dipuji. Beda jadi kasusnya. Kalau orang memuji kita, misalnya, wah bang, ini ada apa sih nih, kayak misalnya Bang Fahri suaranya enak betul, orang yang muji biarin. Tapi kalau kita, lu suara lu nggak enak, suara gue enak, itu nggak boleh. Itu udah karunia dari Allah ya, beda. Jadi tujuannya bukan minta dipuji. Seyogianya dia tidak bermaksud untuk mengharapkan pujian di sisi manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaihi, atau menoleh kepada wajah-wajah manusia kepadanya. Artinya dia populer, popularitas. Jangan. Ya, makanya itu yang Abe ingetin betul pada diri Abe. Pada saat kita mempunyai kesempatan, ini ceramah di TV, itu kan ada juga potensi, namanya syahwat popularitas. Nah kita diingetin betul, makanya buru-buru pulang ngaji, ketemu santri. Atmosfer yang terbangun tuh atmosfer yang mereka semuanya sedang berlomba mencari keridhaan Allah. Itu sangat mempengaruhi. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan sangat tergantung kepada agama temannya. Jadi tergantung. Kalau temannya demen deres, kita kebawaan pengennya deres terus, energi positifnya.
Tapi kalau temennya malas deres, kita pasti kebawa juga malas deres. Makanya kudu kita menjadi orang yang berada di satu komunitas yang mereka semuanya mengharapkan keridhaan Allah. Au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan ini demikian itu. Apa saja yang bersifat duniawi. Kemarin kita udah ngaji. Udah bang, niatnya mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah udah senang sama hambanya, dunia beserta isinya disuruh tunduk kepada orang tersebut. Tunduk dia. Dulu waktu Abi kecil suka nonton film Wali Songo di TV itu. Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Itu ada pohon lontar atau pohon apa ditunjuk jadi emas, itu kekecilan. Kan kita udah ngaji di atas. Idza talabtallaha ta'ala bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat. Dan orang-orang Al-Quran tuh disebut mereka mah jangan kata berdoa. Nggak berdoa aja Allah kasih kalau disibukkan dengan Al-Qurannya. Itu kan kita udah ngaji kan dalam pertemuan sebelumnya. Wala yashinu, dan tidak memberikan cacat, merusak, jadi membuat aib. Siapa al-muqri'u? Guru Al-Quran. Al-muqri' itu yang membacakan Al-Quran, berarti gurunya. Iqra'ahu, akan bacaannya. Bitoma'in, dengan kerakusan. Fi rifkin, pada kelembutan. Yahsulu, yang menghasilkan apa arifku. Lahu, untuk al-muqri, hu-nya kembali kepada al-muqri. Min ba'di may yaqra'u alaihi, dari sebagian man yaqra'u, orang yang membaca, artinya belajar Al-Quran, alaihi, atasnya. Jadi kepada muridnya. Jangan kemudian guru memberikan atau melakukan sebuah perbuatan yang merusak daripada ilmu yang dia ajarkan kepada muridnya, dari lantaran dia minta balasan dari muridnya. Jangan ya. Jangan, balasan kita dari Allah udah apalagi makanya Mbah Hafidz Masud itu benar-benar ngajarin kita untuk minta tolongnya kepada Allah. Beliau nggak pernah minta tolong kepada atau memanfaatkan murid-muridnya, santrinya nggak ada. Makanya bang, kalau udah ngaji Al-Quran terus kita diajar tentang keyakinan bersama Al-Quran, nggak ada tuh hidup yang namanya pakai proposal, datang door to door, mau pembangunan sekolah pesantren pakai proposal, mau masjid, udah sekedar mengajak kepada kebaikan harus. Tapi kalau sampai ngemis pakai bikin proposal, hindarin. Mbah Mufid nggak ngajarin begitu. Kita seneng ngaji di sini karena kita lagi dilihatin sama Mbah Mufid. Beliau ngeliat seneng, karena beliau seneng kalau ngelihat santri-santrinya kemudian istiqomah dengan Al-Quran. Sawa'un kana rifku malan, itu sama, karena adalah apa arifku, kelembutan itu malan, berupa harta, au khidmatan, atau khidmah pelayanan, wa in qalla, kendati pun sedikit. Jadi bukan kita yang ngarep. Tapi kalau misalkan ada murid yang pengen khidmah, kita nggak boleh tolak, karena kita juga berkhidmah kepada guru kita. Cuma kalau mewajibkan khidmah, melayani, jangan. Justru kita diajarkan oleh guru-guru kita, dan kemudian kita mengajarkan lagi kepada murid-murid kita untuk memang mendapatkan keberkahan dari lantaran menghormati guru. Kalau menghormati guru ya, tapi kalau kitanya berharap nggak boleh. Ente nggak boleh larang orang menghormati ente. Yang jadi salah kalau ente gila hormat. Nah ini banyak orang yang gila hormat, minta dihormatin. Artinya pada saat murid menghormati kita jangan dilarang. Tapi pada saat murid tidak hormat tidak menjadi masalah bagimu.
kecuali seorang murid yang menyalahi aturan dari seorang guru. Artinya kemudian ada sesuatu yang keluar dari ajaran. Nah itu yang kita kudu ingetin. Makanya Mbah Arwani Kudus, Mbah Munawir, nah itu keras. Kalau lagi ngaji Al-Quran kaki yang itu habis cerita ditimpuk. Karena ngajarin hormat bukan ke guru, ke Al-Quran. Kalau lagi ngajar ya keras. Nah, tapi kalau berlaku sehari-hari lembut lagi. Bab ngaji doang. Karena masalah tanggung jawab sama orang tua. Tanggung jawab dengan orang tua yang nitipin, yang berharap anaknya jadi orang yang sukses atau dia punya ilmu Al-Quran. Tapi setelah itu bercanda. Makanya Abe dari awal manggil kalian abang, yang perempuan manggilnya kakak. Karena Abe mengajarkan bagaimana kita harus menghormati. Perkara kemudian dihormati itu mah udah urusan berbeda. Tapi siapapun yang menghormati, dia pasti akan dihormati. Gitu. Kalau orang yang nggak menghormati, nggak sayang, dia nggak disayang. Man la yarham, la yurham. Makanya ada pesan dari Nabi, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di permukaan bumi, nanti akan menyayangi kalian para penghuni langit. Walau kana ala suratil hadiyati, kendati pun adalah arifku, kelembutan itu, ala suratil hadiyah, atas bentuk hadiah. Allati laula qiraatuhu, yang seandainya tidak karena bacaannya, alaihi, atas itu murid, lama ahdaha ilaihi, sungguh tidaklah memberikan hadiah siapa murid, tidak memberikan siapa murid hak akan hadiah ilaihi, kepada guru. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan bermula siapa orang, kana adalah itu man, yuridu menginginkan siapa man, seseorang, harsad dunya, akan hartad dunia, yakni bagian dari dunia, kesenangan dunia, nu'tihi minha, kami akan memberikan kepadanya. Ini Allah akan memberikan kepadanya minha, dari kesenangan dunia. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagi dia di akhirat dari bagian. Nggak dapat bagian, cuman di dunia doang. Dunia mah cuman, ya itu yang Abi suka sampaikan, sebentaran doang, sama gantian. Udah pada waktunya giliran anak kalian yang akan jadi orang pemimpin insya Allah. Jadi tokoh-tokoh yang diridhoi oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Bermula siapa orang, kana ada siapa man itu yuridul ajilata, menginginkan ajilah, segera, yakni dunia. Kalau ajilah akhirat, kalau ajilah dunia. Ajalna lahu, kami akan segerakan baginya, fiha, pada ajilah, mana sya'u, apa yang kami kehendaki, liman nurid, kepada orang yang kami inginkan. Jadi bagi Allah gampang banget, Kak. Ini yang kadang-kadang Abi suka merenung gitu. Kalau malam tuh Abi suka merenung. Iya, kata Al-Quran semuanya simple banget. Kata Al-Quran semuanya gampang banget. Karena semua yang Allah tentukan terjadi. Tinggal bagaimana kita masuk ke dalam orang yang Allah kehendaki. Jadi kecil banget. Allah udah kasih kita kekayaan pada saat kita bersama Al-Quran.
Kenapa? Karena di situ ada keyakinan, di situ ada tauhid, ada harapan, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mengundang pertolongan Allah. Ada semua. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah seorang anak yang paling sayang sama ibunya. Anak yang berbakti. Kalau beliau mau keluar, mampir dulu ke ibunya. Selalu ngedoakan. Ntar ibunya juga ngedoain. Beliau nggak mau berhaji sebelum ibunya meninggal dunia. Karena haji itu pengen dapetin surga. Bersama seorang ibu, engkau bersama surga. Ingetin bang, ya Bang Bahri. Ibu Elsa. Elsa apa? Ningrat. Hah? Angela. Keren juga ya, kayak nama orang-orang Latin gitu ya. Di telapak kakinya buat Bang Bahri ada surga. Buat Bang Fahri ya, Bang Bozi, telapak kaki ibunya ada surga. Jangan sekali-kali menyakiti hati ibu. Celaka, Abe tidak pernah mendapati anak yang dia menyakiti hati ibunya kemudian hidupnya senang. Enggak, pasti hidupnya sengsara. Pasti hidupnya sengsara. Ngetin Fanan. Pokoknya kalau dia membahagiakan ibunya, terkhusus ibunya, maka dia akan dibahagiakan hidupnya dunia akhirat. Betul ya? Man ahaqqun nasi bihaq, untuk mendapatkan perlakuan baik, pergaulan yang baik, perlakuan dengan baik. Nabi menjawab siapa? Ummuka. Ibumu. Summaman. Kemudian siapa? Ummuka. Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Makanya kalau punya ibu, masih punya ibu, masih ada harapan dia menjadi orang yang hebat. Karena doa seorang ibu buat anak tidak tertolak. Ingetin Bang Fajar. Menursi masih punya ibu kan? Kalau Fairuz udah nggak punya bapak, nggak punya emak dia. Ya Bang Fairuz, tapi tegar tetap ada Allah ya Bang Fairuz. Tapi yang punya emak maksimalkan. Dam, kalau dapat ikan banyak jangan dikasih orang, kasih emak dulu. Kalau emak misalnya nggak mau, baru kasih orang. Ini nggak mancing lama, diceburin lagi. Ya madam. Tapi dia di laut katanya deres, merasakan kenikmatan membaca Al-Quran di atas lautan. Betul apa kagak? Insya Allah besok begitu ya Bang Adam ya. Jadi kalau baca Al-Quran di atas lautan, ikan yang pada datang Bang Adam. Ikan datang. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Bermula siapa orang itu ta'allama ilman, belajar akan satu ilmu, mimma yubtagha, dari apa-apa ya yang diharuskan dengannya, apa wajhullahi ta'ala, wajah Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Siapa orang yang belajar yang harusnya dia melakukan itu karena mengharapkan keridhaan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali illa liyusiba, supaya mendapatkan dia bihi, dengan itu ilmu, aradan, akan kekayaan, minad dunya, dari dunia, kesenangan, minad dunya, aradan, kekayaan, karena biasanya yang bikin senang tuh harta, kaya. Aradan minad dunya, apa yang diancam oleh Nabi kalau ada orang belajar yang seharusnya dengan niatnya itu untuk mengharapkan keridhaan Allah, kemudian dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan kesenangan dari dunia, apa ancamannya? Lam yajid,
niscaya tidak mendapatkan siapa orang yang mencari ilmu tersebut arfal jannati yaumal qiyamati. Allahumma sallimna ya Rabb. Dia tidak akan dapat baunya surga pada hari kiamat. Jangan kata masuk, nyium baunya kagak dapat. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini siapa Abu Daud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ngertiin ya? Makanya itu selalu doa yang tidak pernah ditinggal oleh Abi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kita benar-benar menanamkan di dalam hati bahwa yang kami inginkan ya Allah ridho-Mu dan surga-Mu. Dan kami berlindung ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Nah itu aja deh. Kalau Allah udah ridho udah senang. Bebas aturan. Kalau aturannya kudu nabung baru punya duit banyak, kalau Allah ridho nggak perlu pakai nabung. Allah maha kaya. Tiba-tiba dikirim ada orang datang bawa tas koper, isinya duit, kan gampang emang. Dimsum aja nyampe, dimsum. Dimsum. Terus dan Nabi pernah ngerasain itu Kak. Beberapa kali yang namanya mobil sampai parkiran abinya masih tidur. Keberkahan Al-Quran. Ada BPKB-nya, ada orang datang kemari. Dan banyak Allah punya cara. Abi satu waktu pernah cerita kan, Kiai dari Purwokerto, Kiai Al-Quran cerita bahwa di daerah Cepu itu ada seorang Kiai yang punya duit cuma 2,5 juta. Kemudian karena di dalam Al-Quran itu ada fisarra wa dharra, bersedekah mengeluarkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Maka kemudian dia keluarkan tuh 2,5 juta, dihabiskan. Begitu pulang dia ngadu ke Allah, minta ke Allah, udah habis ya Allah, semuanya sudah saya berikan kepada yang membutuhkan. Apa yang kemudian terjadi? 1 jam kemudian datang mobil putih, turun laki-laki bawa duit 250 juta. Dari 2,5 juta 250 juta. Ini cerita Kiai, orang yang masih hidup. Dan Nabi beberapa kali ngisi hataman di pesantren beliau di Purwokerto. Apa kata beliau? Turun Ustaz dari mobil seorang laki-laki, bertamu, cuman mau nganterin duit 250 juta. Dari 2,5 juta jadi 250 juta. Begitu ditanya man anta, siapa engkau? Ana Abdul Razak, saya Abdul Razak. Siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruhku adalah Ar-Razzaq. Yang dia namanya Abdul Razak, yang nyuruh adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq siapa? Allah. Dan itu gampang. Allah bikin terbalik dunia aja gampang kalau Allah mau. Ya kan, tanah longsor, satu kampung ketutup. Peristiwa yang mengerikan tsunami. Berapa ratus ribu orang meninggal. Berapa triliun harta. Dan itu menjadi sebuah bukti bahwa Allah tidak pernah bisa dihalangi kalau menentukan segala. Kita mintanya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, minta kepada Allah. Nangis kita baca Al-Quran. Kita sedang membaca kalamnya, surat cinta dari Allah. Biarin kita punya keterbatasan, tapi Dia yang kita sembah tiada berbatas karunia-Nya, tiada berbatas kekuasaannya. Ya Bang, Kiai Muara, lu nama lengkapnya apa sih nama lengkapnya? Hah? Aditya, wih keren banget, kayak nama orang Latin juga. Aditya, kudunya ibunya namanya Elsa. Ini nama ibunya Nurbaiti, ketukar Fahri yang namanya. Aditya, keren juga loh. Nama orang komplek. Komplek Muara tapi. Aditya Syauqi Daif bin Akmaluddin. Wa mithluhu ahaditsu katsiratun.
Dan seperti hadis ini, banyak hadis yang banyak, maksudnya ada banyak hadis yang menerangkan tentang bila salah niat dalam mencari ilmu karena urusan dunia, makanya repot ya kalau kita bilang belajar ngapain lo? Cita-citanya jadi dokter biar punya duit banyak. Nah, lu kena pasal di sini. Makanya kalau udah ngaji, niatnya adalah mencari ridho Allah. Pengen jadi dokter biar banyak nolongin Allah. Biar punya banyak duit, pengen banyak sedekahnya tuh, baru selamatnya tuh gitu. Kalau cuma pengen jadi dokter doang, terus nggak ada niat outputnya buat keridhaan Allah, berarti cuma dunia doang. Pengen banyak sedekah, pengen banyak nolongin orang yang nggak mampu, kita memberikan ikhtiar berobat kemudian gratis, wah keren. Ya Bang Fajar. Bang Fajar jadi dokter, hafal Quran dan dokter, keren. Tapi dari mukanya sih kayaknya enggak. Belum tentu ya Bang, ada Al-Quran ya kan. Wa an Anasin wa Hudzaifah, dan dari Anas dan Hudzaifah, wa Ka'b bin Malik dan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita seakan-akan sedang dinasihatin oleh baginda Rasulullah. Karena hadis Nabi yang kita sedang baca. Man talabal ilma, bermula siapa orang itu, talaba mencari, siapa man al ilma akan ilmu. Liyumariya bihi sufaha'a, untuk berdebat dengan ilmu itu, bihi dengan ilmu, as-sufaha'a akan orang-orang bodoh. Jadi supaya menang debat sama orang bodoh. Au yukatsira bihil ulama, atau untuk memperbanyak dengan ilmu itu di hadapan para ulama. Jadi pengen nyaingin ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau menoleh kepadanya, menoleh dengan ilmu tersebut. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, atau dia membuat menoleh dengan ilmu tersebut akan wajah-wajah manusia. Ilaihi, kepadanya. Apa yang diancam oleh Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya minan nar, dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita, orang tua kita, semua anak keturunan kita dari siksa api neraka. Ngeri. Kita jangan kata api neraka, api dunia aja nggak sanggup, api dunia. Ya. Makanya ada wali kalau beliau pengen bikin dosa, dia nyalain lilin dulu api, ditaruh jarinya di depan api. Kalau dia masih nggak kuat terbakar, dia nggak mau bikin dosa. Ente mah api dunia aja nggak sanggup, bagaimana emang api akhirat? Makanya dulu ada pelatihan tuh, teman Abe ngajak pelatihan jalan di atas api. Jalan di atas api, bang pakai trik gitu. Abe bilang nggak mau ah. Ngimpinya juga jangan, apalagi pelatihan. Itu orang yang jalan di atas api, dia lagi latihan masuk neraka, ngeri deh. Iya, makanya diaman Kak, diaman. Minuman air semuanya dingin. Susah kita ketemu air yang hangat panas, ya susah, aib. Minum air adem biasa gitu, nggak dingin, aib. Habib hadir di majlis Darul Mustafa Habib Umar, itu malam maulid, habis dikasih air, begitu minum air dingin banget. Habib tanya sama Bang Hilmi, kok ini air dingin malam-malam? Aib kalau minum air hangat, air dingin. Kenapa? Mereka sedang melatih bagaimana nanti saat berada di dalam surga, karena airnya dibaharit, airnya dingin. Kayak begitu tuh latihan itu. Jadi membayangkan kayak kita kemarin minum air jahe, kan di surga minumannya jahe, campur jahe. Oh Fatah bisa bikin air jahe. Air jahe.
Itu minuman penghuni surga. Sama ketika doa tuh begitu doa terakhir tuh kan, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kan kalau di kampung-kampung yang ahli sunnah wal jamaah NU gitu, itu doa kan pakai 2 kali. Doa yang kedua itu pasti ditutup Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Lanjut penutupnya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Coba kalian lihat ayatnya. Apa artinya? Itu ucapan penghuni surga. Ya, coba baca ayatnya kan. Coba kameraman aja kan. Coba lihat artinya biar kalian tahu, nanti ditulis di kitabnya nih surat ini. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Oh iya, walaunya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lihat sekalian dibaca artinya. Juz berapa Kak? 11 surah Yunus. Surah Yunus juga ayatnya catat di situ. Juz 11 surat Yunus ayat ke 10. Tahu Habibie aku ngomong bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5 sih kayak biasa tuh. Apalagi ngomong I love you. Any question? Habibie segitu doang, nggak perlu kepare. Lo bang siapa namanya? Bang Mundi. Dia mau izin 3 bulan. Waktu itu sebelum mau ngapain? Mau belajar bahasa Inggris. Ngapain mau belajar bahasa Inggris? Biar ceramah ada kutipan bahasa Inggrisnya. Itu malu lihat YouTube aja sekarang. Tapi semangat belajar yang kerennya Bang, semangat belajar. Kak, yang enak. Tapi itu kalau dengar suara enak tuh semangat lagi hidup. Rasanya tuh beban separuh rontok. Separuh. Ntar separuh lagi ayat keduanya. Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Artinya langsung itu. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma. Doa mereka di dalamnya ialah. Itu di dalam apa maksudnya? Dalam surga. Dawam fiha. Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Doanya Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum, dan ucapan penghormatan mereka ya. Coba terjemah terus. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Tuhan jelaskan bahwa mereka mendapatkan keistimewaan berada di dalam surga, dan itu jabat da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Abi dapat kiriman dari Istana Al-Quran Raudhatul Mardiyah. Boleh kita kelihatan.
mereka udah punya kitabnya semua, alhamdulillah. Jadi mereka menyimaknya ada kitabnya. Jelas gak di itu jelas gak? Kalau dekat sini ya. Waalaikumsalam. Tuh. Semangat ya santri Sana Al-Quran 8 Roratul Mardiyah, selamat udah punya kitabnya. Emang begitu, yang penting punya kitabnya dulu, ntar lama-lama bisa baca. Punya duit aja dulu yang banyak, ntar juga tahu bagaimana cara menggunakan duitnya ya. Iya kan? Iya, kitabnya aja dulu banyakin. Ya Bang Fahri. Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'b bin Malik. Telah meriwayatkan hadis itu Imam Tirmidzi dari riwayat Ka'ab bin Malik wa qala, dan dia berkata adkhalahullahu nara. Ya, dalam redaksi lain, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Semoga Allah kasihan sama kita dengan berkah Al-Qur'annya. Nah, makasih ya buat Ihsan Al-Quran 8. Makasih yang sudah bergabung nih. Ada Broto Prakasa ikut doain supaya istiqomah, amin. Ikut ngaji beliau. Nah, makasih ya Ihsan Al-Quran Parung juga. Presiden senang hati udah datang Bang Musa. Datang Bang, kemari Bang, datang. Majlis Talim Sayyidul Kaunain juga udah bergabung, alhamdulillah. Selamat bergabung. Istana Parung tuh adanya di Parung, pasti di Parung ya. Namanya Istana Parung. Lanjut Kak, Kak. Faslun. Nah, ini juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahdhurati niyyatut ta'lim. وليحذر كل الحذر من قصده التكثير بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه
أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا يوسب إلي حرف منه. Nah, Bang Fauzi, coba diundang di TikTok ini Istana Al-Quran 8 Rotul Mardiyah ya, biar bisa nggak beliau, biar kita mau dengar sebentar, nanti juga kita undang, bisa kan yang undang teman itu bisa ya, atau apa yang ada gambarnya ya, yang Istana Al-Quran 8 ya, TikToknya bisa untuk menerima undangan dari Bang Fauzi. Kita ngobrol sebentar, nanya keadaannya, tegur sapa. Setelah itu kita akan tegur juga, kita akan menyapa juga santri di Istana Al-Quran 6 Parung ya. Ini emang udah zaman canggih, jadi biar tetap terasa dekat walaupun jauh dalam tempat. Istana Al-Quran 8 sudah bisa merespon? Oh, offline dia ya? Oh, coba Istana Al-Quran 6 kalau gitu. Ini Istana Parung, Istana Parung. Presiden senang hati nggak usah diundang, nggak usah. Suruh datang aja dia, suruh datang. Emang ini terbuka, kalau santri senior pengen ngaji juga nggak ada masalah, ya. Karena memang ini yang berkaitan dengan kita. Ada Istana Parung? Sudah dikirim? Parung boleh. Canggih bener ya, nggak pernah kebayang bisa ada beginian. Ah, udah nongol. Assalamualaikum Istana Parung. Suaranya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istana Parung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santriwati. Oh, santriwati. Hah? Oh, berdekatan. Harusnya? Oh, harusnya gini. Boleh satu orang untuk menyampaikan rasanya beberapa hari ini 8 kali pertemuan ngaji di Istana Buaran Live Atibian, gimana kesannya? Dari situ aja Bang, ke mic itu Bang, ke mic-nya Marhamah, mic yang merah. Nah, akan kedengeran. Coba. Dengan siapa ini Abe? Yuli B. Dengan siapa? Yuli, Kak Yuli. Kak Yuli suaranya merdu nih Kak. Kak Yuli, gimana kesannya ngaji jarak jauh? Tapi semoga bisa langsung bareng. Ada suaranya speechless apa? Baba Limus sudah turun, Baba Limus ya. Kak Yuli. Baik. Kayaknya belum bisa, harusnya ini ya. Udah, kita stop dulu, kita off dulu. Harusnya pakai telepon WA ya, telepon WA baru jelas ya. Tapi nggak masuk di sini ya. Makasih ya, Yuli. Baba Limus, itu Istana Parung sebentar, jangan dikeluarin dulu. Istana Parung itu Baba Limus.
boleh berikan 3-4 bunga buat Istana Parung? Sebelum kita lanjutkan kajiannya. Waalaikumsalam Lembayung Senja. Witis banget nama Lembayung Senja. Nama aslinya Samsudin. Istana Al-Quran 8 bisa ya? Ya, ntar dulu ini Istana Al-Quran ini dulu. Oh, Lembayung Senja tuh Bang Akmal. Bang Akmal namanya Lembayung Senja. Bilangin sama mak lu, bilangin. Lembayung Senja tuh Bang Akmal. Assalamualaikum, Bang Akmal hadir. Lembayung Senja namanya Akmaluddin. Keren banget Lembayung Senja. Aduh, emang orangnya ada gelap sih. Senja kan gitu kan, bukan senja. Bang Akmal keren namanya Lembayung Senja. Cik, tahu nggak Lembayung? Lu ketawa dong, Lembayung tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu nggak Lembayung? Sama, Abi nggak tahu. Mbak, makasih ya. Itu Istana. Oh, Bapak habis top up, baru nongol lagi. 3-4 bunga boleh buat Istana Parung, Mbak, sebelum beliau pamitan nanti. Istana Parungnya. Oh, Bunda Umi, habis ini kita mau ajak Istana Buni Bakti buat naik. Bapak masih memilihkan ini ya, gift-nya bentuknya apa. Tuh, jangan pamit dulu kata dia. Oh, kalau gitu undang sekalian itu Istana 8. Jangan pamit dulu. Bapak lagi nyari gift yang gede-gede buat Istana Parung. Istana Al-Quran 8 udah bergabung. Assalamualaikum Istana Al-Quran 8. Suaranya masuk ke situ. Tadi bisa begitu nggak Bang? Alhamdulillah. Bolak balik lagi ya. Kitabnya baru ya. Suara diulang-ulang. Coba satu orang untuk menyampaikan kesannya ngaji jarak jauh. Tuh, Bapak Limus sudah ngasih ituan tuh. Bapak Limus, Istana Parung tuh Bapak Limus. Ada Istana 8 juga. Bolehlah sarang 15 kembang. Terima kasih Bapak Limus. Wih, dikasihnya love. Tuh, terima kasih Bapak Limus. Kirain ngomongnya saking senengnya, terima kasih Bapak Timus. Oh, Istana Al-Quran 8 juga dapat love besar. Oh, suaranya di mute. Makasih Bapak Limus. Makasih ya buat Istana Al-Quran 8, Istana Al-Quran 6 Parung telah bergabung. Tetap semangat. Jauh di mata kita tetap berada di hati yang sama, yaitu bersama Al-Quran ya. Lembayung Senja, mana Lembayung Senja? Dapat salam dari Bang Sauki Aditya Sauki Dayif. Oke, kita lanjut ya. Boleh Bang diturunin Bang, harus diturunin. Jangan turun sendiri, harus diturunin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun fi mahdhurati niyyati ta'limi. Pada menjelaskan yang perlu diwaspadai niat mengajar ya. Yang perlu diwaspadai dalam niat mengajar. Wal yahdhar kullal hadari, dan hendaklah waspada dengan tiap-tiap kewaspadaan. Jadi waspada tingkat tinggi, siaga 1 kalau bahasa kitanya. Makasih Bapak Limus. Min qasdihi, dari niatnya, dari maksudnya
yakni guru ngaji, guru Al-Quran. At-taksira bi kasratil mustaghilina alaihi. Niatnya at-taksira akan memperbanyak bi kasrati dengan banyaknya al-mustaghilina orang yang sibuk alaihi atasnya, atas guru ngaji. Artinya al-mustaghilina artinya orang yang sibuk ngaji sama dia. Hati-hati ya buat guru ngaji, guru Al-Quran, niatnya pengen memperbanyak murid, maksudnya gitu. Min qasbihi at-taktsira bi kasratil mustaghilina alaih. Main bangga-banggaan begitu banyak muridnya, makanya Mbah Mufid itu pesan betul. Bukan masalah banyak dan besarnya itu pesantren, tapi bagaimana engkau bisa istiqomah untuk mengajar karena Allah. Nah, itu dia. Jadi walaupun cuma 1-2 orang, itu adalah satu amanah yang harus tetap kita ajarkan. Makanya dari awal di sana Al-Quran tidak punya promosi untuk besar-besaran, biasa aja. Nanti Allah yang memberikan kepercayaan. Kan kalian dikirim ke istana Al-Quran oleh Allah adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan dari zaman azalinya, udah ditentukan bakalan ketemu di sini, bakalan ketemu yang namanya Kak Sera, pemilik suara tertinggi yang jarang dikeluarin, tapi udah ditentuin di istana Parung, di istana Dapan. Wal mukhtalifina ilaihi, dan banyak niat, banyak mukhtalifina orang yang bergilir, mukhtalifina mondar mandir, bolak-balik ilaihi kepadanya. Artinya kamu banyak terus gitu, yang pada ngaji banyak terus. Jangan itu niatnya. Waspadalah. Wal yahdhar, dan hendaklah waspada siapa seorang guru Al-Quran. Apa yang harus dia waspadai? Min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Dia waspada dari apa? Min karahiyati qiraati ashabi, dari kebencian bacaan muridnya, ala ghairihi, atas selain dia. Jadi muridnya belajar kepada orang lain, mimman yuntafa'u bihi, dari orang yuntafa'u yang bisa diambil manfaat apa dengannya. Jadi misalnya dia punya murid, kemudian muridnya belajar ke orang lain, ngaji lagi qiraah sab'ah, atau dia setoran lagi tabarukan. Hati-hati, jangan sampai engkau membenci dia. Karena kalau engkau membenci, wahadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilina. Dan bermula ini, yaitu main banyak-banyakan murid buat ngebanggaan, dan main banyak-banyakan orang yang datang bergantian ke rumahnya dan marah dengan muridnya karena belajar ke orang lain. Kalau kata Imam Nawawi, wahadhihi musibatun, ini adalah musibah, bencana, yubtala, yang diuji, biha, dengan musibah, siapa? Ba'dul muallimin al-jahilina, sebagian dari guru-guru yang bodoh, yang lemah, yang bodoh. Jadi ini diceritain Imam Nawawi hidup tahun 631 sampai 676 Hijriah. Di masa itu beliau sudah melihat banyak guru-guru Al-Quran yang marah kalau muridnya belajar ke orang lain. Kudunya dikirang. Ada yang ngebantuin, ada yang memberikan ilmu yang boleh jadi tidak didapat dari diri dia. Dan ini banyak, Bang. Kalian harus terbebas dari sifat itu. Jadi kalau punya murid belajar, malah kita suruh belajar ke sono, malah kita anjurkan.
Ya kayak Bang Habibie mau ke Pare, terus mau ke belajar ke Amtilati, mau belajar kemana, kita melanjutkan. Waktu itu Bang Ahsan ke Ustadz Ahmad, guru kita anjurkan. Justru harusnya begitu, bukan malah dia merasa marah karena muridnya belajar dengan orang lain. Hati-hati, kalau kata Imam Nawawi, ini musibah banyak terjadi menimpa kepada sebagian guru ngaji yang lemah, guru-guru agama yang lemah. Ini karena ini tentang Al-Quran, ya guru Al-Quran. Jadi kudu senang. Wahia, dan bermula yang demikian itu, artinya itu musibah, bahwa dia marah dan tidak waspada terhadap tujuan yang melenceng. Dalalatun, boleh dibaca dilalatun, boleh dibaca dalalatun. Ini adalah bukti dalalatun bayyinatun yang nyata min sahibiha, dari orang yang memiliki sifat itu, ala su'i niyatihi, atas jeleknya niatnya, wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya tawiyatihi. Kita lihat tawiyatihi satu, tawiyatihi yakni bi fathhi ta'i wa kasril wawi, qala ahlul lughah hiya ad-dhamir, yakni arti tawiyatihi hati, dhamir itu hati, rusaknya hatinya. Makanya kalau sama pesantren itu biasanya kita ngirim ke sono. Ya, ada cabang yang buka, kita kirim, nanti dia suruh belajar di sono. Nah, itu salah satu bentuk mengajarkan supaya niatnya terjaga, kebersamaan. Malah girang kita, ada yang membantuin murid kita supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita, nggak malah marah. Banyak begitu. Oh, ini jamaahnya merasa diambil, jamaahnya diambil, wah kudunya harusnya girang. Ntar ente ngaji ke sini, dia ada jagoan Al-Quran, dia jago nahu, dia jago sorof, ya nggak apa-apa, dia ini bacaannya di sini satu kiroah, dia kiroah di sono belajar lagi. Emang harus begitu, bukannya malah jadi marah. Bal hiya hujjatun qati'atun, bahkan bermula itu kebencian kepada murid yang belajar kepada orang lain, hujjatun qati'atun, sebuah alasan yang nyata, ala adami iradatihi, atas ketiadaan keinginannya itu orang, bita'limihi, dengan mengajarnya itu orang, wajhallahi ta'ala al-karim, demi mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau udah begitu tuh bukti nggak bisa terbantahkan. Tuh orang ngajar niatnya bukan karena Allah, niat ngajar karena pengen main banyak-banyakan murid, niat ngajar pengen main merasa lebih tinggi daripada teman-temannya. Naudzubillah. Ini ngetin buat kalian. Ada berapa aja ajarin, mau banyak mau dikit, itu udah ketentuan Allah. Kita tinggal introspeksi, berarti amanah dari Allah segini. Tapi kalau dikasih banyak, kudu introspeksi juga, bersyukur. Ente dapat amanah banyak nih, kudu di-upgrade lagi tanggung jawabnya, amanahnya. Bukan malah dibuat bebanggaan ya Bang Fahri. Bang Fahri misalnya santrinya ada 2.512. Wah, ada 12 ya tuh. Biasa aja, nggak merasa jadi sombong. Itu dipesan banget sama Kiai Mu'tasim Billah. Nah, bukan ukuran, bukan ukuran. Fa innahu law aradallaha ta'ala bi ta'limihi, kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya law arada, jikalau menginginkan siapa seorang guru Al-Quran, Allah akan Allah Ta'ala bi ta'limihi, dengan mengajarnya itu dia, lama karihadzalika, sungguh tidak membenci siapa guru Al-Quran, guru ngaji itu, dzalika, yang demikian itu. Kalau muridnya ngaji ke orang lain, kalau dia niatnya karena Allah, lau aradallaha ta'ala bita'limihi, maka dia kagak bakal marah. Ya, makanya Bang Nursi tuh kuliah di PTQ, kuliah ngaji di mana aja.
Malah kita anak-anak kita belajarnya sama orang lain. Ya. Jadi ukurannya itu, kalau ada orang benci, ini dia mau ngaji ke sini dimarahin, berarti dia bukan karena Allah. Bal qala di nafsihi, bahkan dia akan berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad khasalat. Kudunya dia ngomong di dalam pada dirinya, kalau ada muridnya belajar ke orang lain, dia di dalam dirinya, kata Imam Nawawi, kudunya ngomong, ana aradtu, aku menginginkan at-ta'ata, akan ketaatan, bi ta'limihi, dengan pengajaran, mengajarkan itu orang, wa qad hasalat, dan telah berhasil. Dengan dia ngaji ke orang lain, dia ngaji ke orang lain, berarti guru yang pertamanya berhasil. Karena dia haus ilmu. Dua hal kata Nabi yang gak ada kenyangnya. Pertama adalah harta, manusia gak ada kenyangnya. Kedua adalah ilmu, manusia gak ada kenyangnya. Jadi kalau mau ilmu gak boleh ada kenyangnya. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmin. Dan bermula dia masih ngomong kepada dirinya, itu muridku, qasada bermaksud bi qiraati, dengan bacaannya, ala ghairi, atas selain aku, artinya dia belajar dengan orang lain, ziyadata ilmin, karena dia ingin nambahin ilmu. Fala ataba alaih, dan tidak ada cacat atasnya, atas orang itu. Nggak ada jeleknya kalau dia mau ngaji lagi ke tempat lain. Oh ini, waalaikumsalam Bang Amal hadir. Bang, ada yang mau disampaikan buat Bang Akmal? Coba mikrofonnya kasih, coba kameranya kasih. Ini aja oke. Coba sampaikan kepada Bang Akmal. Atau kamu yang kemari lah, masa gua ke sono. Yang gantengan kemari, gantengan. Nih Bang Akmal, di samping saya ini Aditya. Siapa tadi namanya? Syauki Daif. Apa? Syauki Daif. Aditya. Syauki Daif. Terus tanya tadi mikir gini aja, yang dimaksud lembayung senja siapa tadi? Coba bilang salam sama Bapak. Ini kita gitu. Assalamualaikum. Salam, lu kayak petang. Mikir dipegang. Nah, assalamualaikum, manggil apa? Papa? Ayah. Oh ayah. Mikir deket. Gimana penceramah memik dijauhin? Oh waktu itu Musa tidak pernah tahu. Coba bilang. Ya masih ingat apa enggak? Ayah. Ayah. Musa. Gimana? Oh babanya nyimak, semangat bang. Babak lu manggilnya. Ini babak nih tuh buat itu. Babanya nyimak, semangat bang. Yang bener siapa nih? Ayah apa bapak? Atau yang lain manggilnya babak kali. Oh santri di Magelang, Bang Indra juga nyimak, alhamdulillah beliau udah ngajar di sana dari sekolah. Ya hidayat pokoknya. Coba sampaikan ke bapaknya, ayah. Coba. Apa yang ingin disampaikan ya? Terserah. Asal jangan minta dikawinin aja, jangan pol dulu. Pol dulu kan. Ayah. Minta doa biar selalu istiqomah. Doa doang nggak minta duit. Dan biar selalu semangat. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah untuk semua pengorbanannya. Iya. Terus sudah Musa. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu bahwa laut yang ada di hadapan itu akan terbelah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya itu akan terasa dingin. Terus kaitannya ke ayah apa? Cerita itu. Ayah itu bukan Nabi Musa, bukan. Oke bang, cukup bang. Cukup lah. Paling nggak itu bisa menghilangkan kerinduan ayahnya ya. Wah, ketawa, hahaha. Enggak, yang bikin aneh dia manggilnya ayah, bapaknya bilangnya baba.
Hati-hati Bang Akmal, agak ini. Wa qad rawaina, dan bismillahirrahmanirrahim, wa qad rawaina, dan sungguh kami telah meriwayatkan, yaitu meriwayatkan siapa kami, fi musnadil imam, dalam musnad imam, al-mujmang ala hifzi, yang telah disepakati atas hafalannya, wa imamati, dan kepemimpinannya, Abi Muhammad Ad-Darimi, namanya Abi Muhammad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, ya hamalatal ilm, wahai yang membawa ilmu, wahai para penghafal Al-Quran, i'malu bihi, berbuatlah kalian dengan ilmu, dengan Al-Quran, bukan buat dihafalin doang, bukan buat dihafalin doang, bukan buat distorin doang, bukan buat simaan doang, bukan buat urusan dunia, tapi untuk engkau i'malu bihi, beramallah kalian dengan ilmu, dengan Al-Quran. Fa innamal alimu man amila bima alimah. Garis bawahin tuh, kasih stabilo yang punya stabilo. Ini definisinya. Maka hanya saja yang disebut orang alim, jadi kan suka nyebut al-alim, orang alim itu adalah man amila bima alima, yaitu orang yang berbuat bima alima, dengan apa yang dia ketahui. Jadi kalau udah tahu wabil walidaini ihsana, ente kudu berbuat baik sama orang tua. Ya Bang Fahri, berbuat baik sama orang tua. Wa qulu linnasi husna, kalau ngomong-ngomong manusia yang baik-baik, wa qulu linnasi husna, jangan cemberut aja, cemberut. Ntar ada di sini nih, min akhlaqi muallimil Quran, akhlak guru Al-Quran, di antaranya smile. Ada sih. Kalau cemberut, bukan orang Al-Quran. Asal jangan, kata Imam Nawawi, asal jangan kebanyakan. Kalau senyum kebanyakan, jadi PA. Senyum, nggak ada orang senyum gitu. Sendirian orang senyum aja. Wah, berarti PA tuh. Fa innamal alimu man amila bima alima. Maka sesungguhnya hanya saja orang yang alim itu adalah man amila bima alima, orang yang beramal, berbuat bima, dengan sesuatu alima yang dia ketahui. Jadi biar kata dia jago fikih, hafal, fatul mu'in, fatul qarib, begitu wudu kaki duluan. Nah, berarti kan nggak orang alim. Orang alim itu dilihat pada perbuatannya. Jago dia, berapa rukun wudu, hafal dia. Mau dari kitab apa? Kitab Fathul Mu'in, kitab dibaca. Tapi giliran dia wudu, dia kemudian salah, pala duluan diguyur. Nah, ini mah berarti nggak alim, nggak alim. Sama, kalian punya Al-Quran, tapi perbuatannya jauh dari Al-Quran, nggak alim, nggak. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan sesuai ilmahu akan ilmunya, apa yang sesuai amaluhu, perbuatannya. Tuh maf'ul bihnya diduluin tuh, didepanin, amalahu, ilmahu, amaluhu, jadi fa'ilnya. Wasayakunu, dan akan ada. Siapa yang akan ada? Aqwamun, kaum yahmiluna, yang mereka yahmiluna, mereka membawa al-ilma, akan ilmu. Para penghafal Al-Quran, Al-Quran dibawa-bawa dalam dadanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati
apa ilmu taraqiyahum akan tenggorokan mereka. Taraqiyahum kalla idza balagatit taraqi taraqiya wa qila man raq taraqiya. Nah, itu kan taraqiyahum, tenggorokan. Yukhalifu amaluhum ilmahum, berbeda apa yang berbeda amaluhum, perbuatan mereka, ilmahum, dengan ilmu mereka berbeda. Makanya mondok mah bukan main lama-lamaan, bukan main banyak-banyakan ilmu, tapi bagaimana amalnya soleh. Mondok lama, ilmu banyak, kalau nggak manfaat, nggak akan membuat dia menjadi taat. Yang ada cuman jadi sesat, naudzubillah. Huruf T semua ujungnya tuh. Ya. Kalau huruf T semua tadi kan nggak manfaat. Terus apa lagi tadi? Nambah sesat. Wa tukhalifu sariratahum ala niyatum, dan berbeda, berselisih, menyelisihi itu. Berbeda akan sariratahum, rahasia mereka, apa ala niyatuhum, terang-terangan mereka. Jadi giliran lagi depan orang soleh, banyak orang soleh, giliran sendiri nggak soleh. Makanya kalau pengen punya anak soleh, namain anaknya soleh. Jadi anaknya soleh terus ya. Soleh. Ente berdoa pengen punya anak soleh, aneh udah soleh anak-anak itu. Emang namanya soleh. Yajlisuna halakon atau hilakon, mereka duduk berhalakoh dalam bentuk halakoh. Yubahi ba'duhum ba'do, membanggakan sebagian dari mereka akan sebagian yang lain, cuman bangga-banggaan doang. Hatta innar rajula, sehingga bahwasanya ada seseorang, layak gobu, sungguh marah siapa rojul, ala jalisihi, atas teman duduknya rojul, an yajlisa, bahwa duduk siapa itu jalisihi, ila ghairihi, kepada yang lainnya, wayada'ahu, dan meninggalkannya. Dia marah kepada teman duduknya bahwa dia duduk kepada selain dia dan meninggalkannya. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Kata Imam Nawawi, kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab ini, mereka itu la tas'adu, tidak naik. Apa yang tidak naik? A'maluhum, perbuatan-perbuatan mereka, fi majalisihim, pada majlis-majlis mereka, tilka itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nggak ada nilainya tuh majlis, kalau cuman main bangga-banggaan doang. Makanya harus ada majlis simaan. Waqad soha, dan sungguh telah benar, anil imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ini Imam Syafi'i berkata, wadittu anna hadal khalqa, aku senang, anna hadal khalqa, bahwa ini makhluk, maksudnya manusia, ta'allamu hadal ilma, mereka belajar ini ilmu, yakni ilmahu wa kutubahu, yaitu ilmunya Imam Syafi'i dan kitabnya. Kan Imam kita mazhab Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i, fikihnya fikih Syafi'i, kita pelajarin. Kata beliau, wadidtu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Allahu akbar, tawadunya, atas bahwa tidak dinisbatkan kepadaku apa harfun, satu huruf, minhu, darinya. Jadi beliau begini, seandainya mereka semua belajar terhadap aku,
banyak kitabnya maupun ilmunya, ilmu wa kutubahu. Kemudian dia berharap mereka tidak menisbahkan saya muridnya ini, saya muridnya ini, saking pengen menunjukkan bahwa dia ngajar karena Allah, bukan karena pengen diakui oleh muridnya. Allahu Akbar, kayak gitu tuh. Kadang-kadang kita enggak, kita ngomong, "Lu murid aneh lu." Maksud lu apa? Kalau dia mengakui masih mendingan, tapi Imam Syafi'i nggak pengen. Kita justru tetap membawa murid-murid kita, santri kita dalam doa, tanpa dia tahu kita doain. Mudah-mudahan jadi berkah. Kamar Hamah. Tadi Abe ditelepon sama Ustadz Sofyan, Ustadz Sofyan LPTQ Bangka. Dalam 1-2 hari ini ada seleksi nanti lewat video call. Dia minta Zoom. Abe bilang Abe nggak ngerti Zoom, ini aja pakai video call WA. Pakai video call WA. Nanti beliau informasi ke Abe nanti kapan ada waktu, dia ketentuin waktunya buat seleksi. Jadi disiapin 1-5. Beliau bilang tadi tolong disupport biar bisa membawa harum daripada Al-Quran yang ada di Bangka. Karena kata beliau kita kesulitan mencari SDM. Tadi beliau bilang gitu, mau disupport, makanya dimaksimalin. Ya kita doain mudah-mudahan, niatnya pengen syiar itu Allah, niatnya itu. Katanya di Kalimantan ya, ini ya, Kalimantan apa? Timur apa? Ya di Kalimantan. Ya mudah-mudahan niatnya begitu buat berkah. Kalau nggak besok lusa, katanya besok udah mulai seleksi misalnya. Jadi dari jauh disiapin tuh 1-5. Emang ada tilawahnya juga kalau di majlis? Ada. Bacanya ditentuin? Biasanya gimana Pak Adi? Itu dan seluruhnya ya Pak Ari ditentuin dari 5 juz itu ayatnya yang mana aja. Itu siapa yang itu udah aman, tapi aman kalau tilawah insyaallah. Jadi siapin dalam 1-2 hari ini fokus ke situ. Lagi ujian juga ya sekolahnya? Iya. Ya pokoknya diatur waktunya lah. Semakin sulit dan berat pengorbanan saat kita bersama Al-Quran, semakin menunjukkan besarnya karunia akan kita dapatkan. Gitu. Emang pelajaran yang paling susah ya iniannya hasilnya lebih gede lah itu Pak. Kalau pelajaran bahasa Indonesia mah kan nggak puyeng kan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris puyeng lah. Ya Bang, Munib. Satu baca pasal lagi coba. Satu pasal tapi dibaca aja. Nanti penjelasannya besok. Dibaca Kak Marwah. Biar kita panjar bahwa ya Allah saya pengen ngaji lagi gitu. Makanya dibaca dulu satu pasal tapi penjelasannya besok. Nanti pertemuan besok sih libur ya, malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi akhlaqi muallim al-Qur'ani. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khilalil hamidati والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. Nah ini dia nih, watalaqatil wajhi, itu artinya berserinya wajah. Kalau jadi guru orang Al-Quran itu dia harus sumringah kalau bahasa Indonesianya. Sejuk dilihatnya, wajahnya penuh kedamaian. Nggak ada tuh orang Al-Quran cemberut, nggak ada. Dia harus senyum. Nah, lanjut. Min ghairi khurujin ila haddil khala'ati wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an bani'il
اكتسابي وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشروع التي كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. Nah, sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan nanti informasi kapan pengajiannya nanti habis sampaikan oleh Bang Fauzi. Biasanya kalau Istana Parung abe WA ke Bapak Ke atau Bang Farhan, kalau ke Istana Buni Bakti abe WA ke Sayyidah ya, Sayyidah Aisyah ya, punyainya, biar ngelihat waktu kosongnya. Ada waktu abe kosong kita ngaji. Karena Abi juga butuh untuk diingatkan terus tentang seharusnya bagaimana kita menjadi seorang ahlul Quran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut kita baca penutupnya.